Bosku, gimana nih puasanya? Semoga selalu dilancarkan ya. Amin. Asupan gizi waktu sahur dan buka harus paling utama ya bos, biar makin semangat sampai hari kemenangan nanti. Nah, supaya makin afdol sesuai anjuran Nabi, untuk makanan pembuka ada baiknya diawali dengan makan 3 buah kurma ya bos. Kurma bukan sembarang kurma, mesti yang jelas asal-usulnya bos. Tim Cuan mau ngasih rekomendasi tempat beli kurma terlengkap di Koja, Jakarta Utara. Skuy, kita samperin aja bos. Halo bos, mau tahu seberapa cuannya bisnis kurma yang saya jalani selama 7 tahun ini? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan bos. Jadi penasaran, sejos apa sih cuannya? Monggo di-spill pak. 300 sampai 500 juta non Ramadan. Kalau Ramadan 1 bulan aja kita bisa 8 miliar, bisa 10 miliar kayak gitu. Masya Allah, cuannya sampai em-eman bos. Cakep banget ya. Ini baru namanya kebanjiran cuan. Belum lagi hasil penjualan online-nya nih. Makin rajin Pak Amran promosi di live sosmed, makin laris manis jualannya bos. Semanis buah kurmanya. Hihihi. Tapi kalau mau terima cuan segini gedenya, ya kudu kerja keras dan cerdas bos. Di balik cuan sekebonnya, bisnis ini pernah ngalamin kerugian yang cukup besar loh. Karena pada saat itu orderan kami masuk 8 kontainer. Akhirnya saya mau kirim 1 kontainer, tapi ada salah satu dari partner kita yang bilang udah kita kirim aja semuanya. Ya udah akhirnya kita kirim semuanya. Dan ternyata sampai di Indonesia kita buka kontainer, ternyata kontainer yang kita kirim itu isinya pada rusak semua. Itu busuk semua, udah ada, mohon maaf, belatungnya, udah ada itunya, hewannya, sehingga nggak masuk di karantina. Nyangkut di karantina dan itu rugi, nggak boleh dijual sama karantina. Itu modal sekitar 2 miliar. Duh, berat banget ya bos cobaannya. Untung aja Pak Amran dibekelin mental yang kuat. Terus ada satu lagi kuncian utama yang power banget bos. Apa tuh? Yes, sedekah bos. Ini nih yang bikin masalah cepat kelar dan rejeki makin lancar. Dari seluruh saham yang kita punya, dari seluruh hasil dividen yang kita punya, itu ada 10%. Jadi seharusnya ini kan 100% bagi sekian. Ini kita 90% aja yang kita bagi. Yang 10% itu hasil dari keseluruhan penjualan kita itu kita donasikan. Entah itu ke masjid, entah itu ke anak yatim, dan sebagainya gitu. Beneran ya, sedekah itu membukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Apalagi di bulan suci seperti saat ini bos. Gak mustahil, itu pula yang mungkin bikin bisnis ini cepat pulih dari cobaan besar. Bos, wilayah Timur Tengah tuh paling jos menghasilkan buah kurma terbaik. Si mungil yang manis ini bisa tumbuh sepanjang tahun. Di negara asalnya, buah kurma biasanya dipanen setiap musim gugur atau awal musim dingin. Abis itu di-packing dan dijual ke seluruh dunia. Kayak yang ini nih, kurma ajwa salah satu yang paling the best bos. Manfaat dan khasiatnya jempolan, mulai dari mengatasi masalah pencernaan dan mencegah berbagai penyakit seperti gangguan jantung dan bahkan diabetes. Si ajwa ini juga kurma kesayangan Nabi Muhammad SAW yang rasanya luar biasa sedapnya. Kurma favorit selanjutnya ada kurma mejul bos, yang ukurannya jumbo, rasanya legit dan dagingnya lebih tebal. Nah, buat para pejuang garis 2, wajib coba ini, kurma muda. Konon katanya kurma ini dipercaya meningkatkan kesuburan dan memperlancar proses persalinan loh bos. Kalau cari yang harganya merakyat, ya ini bos, kurma sukari, yang konon paling disuka keluarga kerajaan Arab. Hihi, biar murah tapi kesayangan sultan nih bos. Hihi. Buat harganya mengikuti jenis dan kualitas ya bos. Ada tuh kurma yang 1 kilonya sampai 200-300 ribuan. Ada juga yang harganya di bawah 100 ribuan. Eits, jangan lirik harganya ya bos, tapi kualitasnya nih no kaleng-kaleng. Makin banyak belinya, makin miring pula harganya. Terus, si kurma juga nggak sendirian.
temennya banyak. Hihi. Nih, mulai kacang Arab, coklat, kismis, sampai madu juga ada di mari. Tapi bos, namanya usaha ada aja naik turunnya penghasilan. Kalau nggak pas bulan puasa, untung bisa berkali-kali lipat. Tapi kalau nggak pas momennya, gimana tuh cara ngakalinnya, Pak? Jadi di luar bulan Ramadan akhirnya kita membidik para jamaah-jamaah umroh yang memang mereka berdatangan dari umroh, ibadah umroh. Nah, bagaimana kita masuk ke situnya? Kita bekerja sama dengan sejumlah travel. Tuh bos, jadi pengusaha mesti banyak akalnya, nggak boleh nyerah sama keadaan. Salut deh Pak. Berawal dari cuma penyambung lidah para pengusaha kurma tanah air ke petani kurma di Mesir, Pak Amran jadi tahu nih seluk-beluk petani kurma berkualitas. Berbagai pilihan jenis kurma ia tawarkan, plus makanan khas Timur Tengah. Jadi nggak usah bingung ya kalau mau nyari makanan khas negeri 1001 malam. Wah, ini bagus juga ini, sambil menyelam minum air gitu kan, sambil saya coba bantu mereka, ternyata saya dapat pengalaman dan alhamdulillah ada penghasilan di situ. Nah, sampai saya geluti akhirnya jadilah saya di situ suatu peluang jasa. Siapa yang sangka ya bos, dari jurnalis bisa jadi importir kurma. Yes, mobilitas yang tinggi, komunikasi yang baik, dan yang pasti jujur. Jadi modal pembuka pintu rezeki bisnisnya yang sekarang. Gak heran, pria berusia 38 tahun ini dipercaya beberapa pengusaha untuk megang pabrik kurma di Mesir. Gokil gak tuh bos? Muncullah ketika pemutusan untuk siapa yang akan mengelola dan memegang PT itu. Saya nggak pernah kepikiran sebelumnya dan ternyata mereka menunjuk saya. Yakini aja bos, rezeki itu nggak bakal tertukar. Bendahara langit itu maha adil. Jadi jangan juga takut-takut kalau mau mulai buka bisnis bos. Insya Allah bakal ada aja rezekinya. Asalkan bisnisnya dengan benar, jujur dan halal ya. Dan yang terakhir, bisnis itu harus cuan bos.